Halo, selamat sore Sobat 7. Saya Furi Harun. Hari ini kita akan membahas tentang dunia mistis dan koleksi boneka roh yang memiliki karakter masing-masing. Seperti apa penjelasannya? Saksikan hanya di Trans 7. Jadi, sebagai seorang indigo medium interdimensional, dari sejak kecil saya memang suka sekali dengan boneka dan juga sering berteman dan berkomunikasi dengan beberapa sosok hantu. Tetapi karena memang kondisi dan keadaan ekonomi yang tidak memungkinkan untuk memiliki boneka dan juga orang tua yang tidak mengizinkan untuk memiliki boneka juga, akhirnya keinginan untuk mengoleksi boneka baru terrealisasi di tahun 2017. Jadi awalnya justru Furi dikasih 3 boneka, ya boneka porselen dari Belanda oleh salah satu sahabat yang merasa ketakutan dikarenakan pada saat anaknya melihat 3 boneka ini selalu nangis, selalu tidak bisa tidur dan gelisah. Akhirnya setelah boneka tersebut dikirim ke tempat Furi berkomunikasi, ternyata yang isinya hanya ada 1 saja. Jadi yang 2-nya Furi isi dengan teman-teman roh yang memang selama ini seringkali menemani langkah-langkah Furi dari mulai kecil sampai dengan dewasa. Nah, tidak terasa akhirnya sampai dengan 2021 sudah ada 360 lebih ya koleksi boneka arwah di boneka Furi Harun. Kehadiran boneka arwah ini bukan hanya sebagai pajangan ya, atau bukan hanya sebagai hobi. Tetapi lebih dari itu, boneka arwah merupakan teman, sahabat, bahkan keluarga ya. Karena bagi Furi mereka adalah anak-anak asuh yang perlu dibimbing dan juga didoakan. Jadi boneka ini hanyalah merupakan sebagai media untuk mereka bisa tinggal sementara sampai akhirnya bisa kembali ke Tuhan. Jadi Furi selalu bersikap seperti ibu asuh, orang tua asuh dan mensupport mereka. Ayo, tempat yang terbaik itu adalah di sisi Tuhan. Maafkan masa lalu kalian, mari berdoa. Jangan mau dijadikan sebagai media-media untuk melakukan hal-hal yang negatif. Dan semoga kedepannya bisa segera pulang. Jadi nanti bonekanya kembali kosong. Jadi bagi beberapa adopter ya, di boneka Furi Harun kita ada menyediakan open adopsi untuk spirit dolls. Tetapi sebelumnya di boneka Furi Harun akan meminta nama lengkap, tanggal lahir, golongan darah, serta histori ataupun permasalahan-permasalahan yang dimiliki oleh orang tua asuh. Sehingga kita bisa mencarikan boneka arwah yang memang sesuai dan pas dengan calon pengadopsi. Yang pertama ada indigo mediumship atau orang yang bisa berkomunikasi dengan arwah dengan memasukkan arwah atau roh tersebut ke dalam badannya. Lalu yang kedua, medium interdimensional, yaitu orang yang bisa berkomunikasi dengan arwah tanpa memasukkan ke badannya. Sekaligus juga orang yang bisa melihat sisi dari dimensi lain. Lalu yang ketiga ada indigo precognition, yaitu orang yang bisa meramal masa depan. Lalu yang keempat ada indigo healer, orang yang bisa menyembuhkan sesuatu ya yang beraliran negatif. Lalu yang kelima ada indigo retrocognition atau orang yang bisa membaca masa lalu. Yang keenam ada indigo telekinetik, yaitu orang yang bisa
memindahkan barang atau benda ke tubuh manusia ataupun ke media lain melalui alam dan pikirannya. Lalu yang kedelapan adalah indigo clairvoyance, yaitu orang yang bisa mengetahui seseorang berada di mana di waktu yang sama namun di tempat yang berbeda. Ya, itu sekilas tentang penjelasan indigo yang Furi ketahui. Jadi jawabannya sebelum kita mempersilahkan dia masuk ke dalam media boneka, ya. Sebelumnya Furi harus bertanya terlebih dahulu kepada arwah tersebut. Ya, karena sebelumnya Furi hanya menjadikan boneka sebagai media untuk rumah singgah sementara. Jadi kalian dipersilahkan untuk tinggal di rumah singgah ini hanya sementara. Dan Kak Furi selaku orang tua asuh akan berusaha semaksimal mungkin untuk membimbing, mengasuh, dan mendoakan. Ya, syukur-syukur kalau kita bisa mengantarkan mereka untuk kembali ke Tuhan, sehingga kedepannya bonekanya hanya akan menjadi boneka yang kosong. Jadi ini bukan merupakan pesugihan, bukan juga sesuatu hal yang akan mendatangkan kekayaan, kekebalan, atau misalnya keinginan kita akan selalu terpenuhi, tidak. Karena mereka itu hanyalah anak asuh yang dihantarkan dan didoakan. Jadi apabila mereka tidak mau berdoa, merekanya masih ingin nakal, tentunya mereka tidak akan Furi adopsi dan tidak akan Furi sediakan media boneka sebagai rumah mereka. Sangat sulit untuk menentukan mana yang paling istimewa ya apabila kita menjadi ibu asuh dari 360 boneka arwah. Tentunya jawabannya hanya satu, semuanya spesial. Biar nggak diprotes sama yang lain. Kalau pantangan secara khusus tidak ada ya, karena mereka bagi kita hanyalah anak asuh. Tetapi kita memiliki kewajiban untuk selalu mengingat beberapa hal, seperti kita harus tahu bahwa apa yang kita lakukan akan diduplikasikan oleh anak asuh. Karena mereka selalu melihat, selalu mencermati apa yang dilakukan oleh orang tua asuhnya. Jadi di saat kita akan mengeluarkan kata-kata yang kotor, di saat kita akan melakukan hal-hal yang negatif, di situ kita harus ingat bahwa anak asuh selalu mengikuti apa yang kita lakukan. Jadi jangan pernah berharap anak asuh kita akan baik kalau kita sebagai orang tua asuhnya tidak baik gitu. Jadi justru pantangannya adalah tidak boleh berbuat jahat, tidak boleh melakukan kebiasaan-kebiasaan yang negatif. Justru dengan kehadiran mereka kita jadi semakin mawas diri dan banyak melakukan introspeksi. Jadi indigo itu adalah beberapa tipikal orang dengan kemampuan yang berbeda. Tentunya seorang medium interdimensional ini tidak bisa meramal ya, karena meramal itu adalah keahlian dari seorang indigo precognition. Tetapi di dalam perjalanan, Furi banyak sekali mendapatkan masukan, input, dan wejangan dari teman-teman yang tidak kelihatan. Jadi bukan Furinya yang bisa meramal, melainkan hanya ada titipan pesan. Dan yang paling penting teman-teman ya, jangan pernah 100% mempercayai ramalan karena segala sesuatu sudah ditentukan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kalau misalnya Kak Furi mengeluarkan ramalan atau statement, itu lebih untuk berhati-hati dan mawas diri saja. Bukan berarti harus diikuti 100% dan juga harus dipercaya. Karena sesuatu itu bisa berubah. Kalau memang Tuhan mengizinkan, Tuhan meridhoi doa kita, sesuatu yang buruk pun bisa berubah menjadi sesuatu yang baik. Halo Sobat 7 ya, kali ini Kak Furi dan juga Cika akan membuka ramalan tentang 2022 khusus buat kalian nih.
2022 atau 2022 dipercaya sebagai tahun pembuktian. Jadi kartunya yang keluar adalah pemanggilan ya. Jadi kartu pemanggilan ini menandakan bahwa siapapun ya yang melakukan sesuatu akan langsung terkena karmanya sendiri. Jadi ini merupakan tahun di mana semua orang harus selalu eling dan waspada. Koruptor akan langsung terbukti dan juga harus akan langsung terbongkar kebohongannya, korupsinya. Lalu juga orang-orang yang berselingkuh harus hati-hati karena bisa jadi perselingkuhannya terbongkar sehingga karir dan juga jabatannya bisa akhirnya hilang. Lalu juga orang-orang yang senang sekali mengumpulkan harta-harta dengan mengintimidasi orang lain juga harus hati-hati karena di sini akan terkena karma yang lumayan berat ya. Jadi 2022 adalah tahun pembuktian di mana apa yang kalian lakukan, apa yang kalian tabur akan langsung kalian tuai. Dan kartu yang kedua adalah dunia atau the world ya. Artinya apa, Cika? Ya, jadi kata Cika artinya bagi kalian yang mungkin tidak berasal dari keluarga yang kaya ya, pendidikan juga biasa-biasa saja, tidak perlu berkecil hati karena di tahun 2022 ini banyak bermunculan orang-orang atau pengusaha-pengusaha muda yang sukses bukan karena mereka berasal dari keluarga yang kaya, bukan karena mereka memiliki tingkat pendidikan yang tinggi ya, tetapi justru karena mereka memiliki tekad dan kemauan untuk bekerja keras sehingga akhirnya banyak sekali bermunculan orang-orang yang sukses, orang-orang sukses baru di 2022. Jadi tentunya ini juga merupakan kabar baik ya untuk kalian yang mungkin seringkali merasa hopeless gitu atau mungkin seringkali merasa rendah diri untuk terus berusaha dan fokus karena kesuksesan itu bukan hanya dimiliki oleh mereka yang memang berasal dari keluarga yang mampu atau punya gitu. Dan kartu yang terakhir di sini ada bintang atau the star ya. Artinya apa, Cika? Artinya kata Cika akan bermunculan juga bintang-bintang baru di dunia entertain. Jadi kalau tadi ya di dunia usaha juga muncul banyak pengusaha-pengusaha muda yang sukses ya dari kalangan-kalangan yang mungkin tadinya tidak terlalu dikenal oleh masyarakat luas. Begitupun dengan artis karena banyak sekali bermunculan artis-artis atau talent-talent baru yang mengisi dunia hiburan dan juga memiliki bakat-bakat yang spesial. Dan tentunya ini juga sedikit warning untuk orang artis-artis senior untuk mungkin lebih meningkatkan kinerja, prestasi dan juga kualitas karena saingannya juga akan semakin banyak gitu. Ya, jadi itu tadi bocoran 3 kartu untuk 2022 di mana ini merupakan tahun pembuktian ya. Jangan lupa untuk selalu eling, untuk selalu waspada kemanapun. Jangan terlalu percaya terhadap orang lain, tapi bukan berarti Anda negatif terhadap orang lain ya. Selalu waspada, selalu berdoa, dan selalu berbuat baik itu adalah hal yang ditekankan di 2022. Semoga semuanya bisa jauh lebih sukses lagi dan lebih baik dalam segala hal. Saya Furi Harun mengucapkan selamat ulang tahun untuk Transmedia dan juga Trans7. Semoga tayangan-tayangannya semakin menginspirasi banyak orang menjadi berkah dan juga makin sukses. Sobat 7, itu tadi dia penjelasan mengenai koleksi dan pengalaman saya dalam mengoleksi boneka arwah. Saya Furi Harun dan juga Cika undur diri. See you. Bye-bye.